Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Kontrol Sistem. Untuk topik yang keenam ini adalah Planning and Budgeting bersama Bambang Leohandoko. Nah, apa yang kita pelajari pada topik yang keenam ini? Kita melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran dalam sudut pandang pengendalian manajemen. Planning dan budgeting pada dasarnya memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Planning dan budgeting merupakan pengambilan keputusan di muka. Karena di sini adalah kita menentukan dahulu di awal bagaimana sih perencanaannya dan kemudian bagaimana budget atau anggaran untuk mencapai perencanaan tersebut. Jadi ini ditentukan di awal ya. Kebalikannya dengan implementasi. Kalau implementasi itu nanti praktiknya di belakang. Nah, tujuan kedua dari planning dan budgeting adalah membuat suatu koordinasi. Kita nggak bisa punya pedoman koordinasi kalau sebelumnya belum ada planning dan budgeting. Jadi misalkan untuk perencanaan tahun depan, maka di tahun ini kita buat dulu planning dan budgetingnya ya, untuk diterapkan di koordinasi di tahun berikutnya. Gitu. Jadi di awal. Yang ketiga, planning dan budgeting merupakan fasilitas pengawasan dari manajemen puncak. Kok mengapa dikatakan suatu pengawasan dari manajemen puncak? Jadi tentu manajemen puncak menetapkan planning dan budgeting, dan disinilah yang mereka gunakan sebagai tools atau suatu alat ya untuk melakukan pengawasan ya. Jadi rambu-rambunya di sini untuk planning dan budgeting. Nah, kita lihat berikutnya, perusahaan atau organisasi itu pada umumnya menggunakan 3 urutan berikut ya, dalam planning dan budgeting. Jadi ada 3 urutan. Yang pertama adalah strategic planning. Jadi level strategik dulu. Strategic planning ini meliputi apa? Proses pemikiran yang luas tentang visi dan misi dari suatu organisasi, perusahaan. Jadi levelnya yang pertama strategik. Baru yang kedua capital budgeting. Capital budgeting ini meliputi pengidentifikasian dari program yang khusus, misalnya proyek atau investasi yang dibuat untuk beberapa tahun ke depan. Biasanya 1 sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi kalau dalam akuntansi ya, ada yang namanya istilahnya capital expenditure atau capex. Nah, capex ini juga identik dengan capital budgeting. Jadi misalkan kita melakukan pendanaan untuk pembiayaan pengadaan aset-aset tetap ya, aset yang digunakan untuk lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya investasi gedung, investasi tanah ya, investasi mesin atau kendaraan ya yang digunakan di perusahaan. Nah, tentu pengadaan aset-aset ini adalah kita beli sekarang, pemakaiannya untuk beberapa tahun ke depan, untuk jangka waktu ke depan ya, lebih dari 1 periode akuntansi, yang mana kita tahu 1 periode akuntansi adalah 1 tahun takwim. Jadi biasanya untuk 5 tahun ke depan seperti itu ya, yang nanti akan dilakukan penyusutan tentunya setiap tahun. Tapi kebalikannya dengan capital budgeting, yang ketiga ada namanya operational budgeting. Nah, operational budgeting ini identik dengan yang namanya OPEX atau operating expenditure. Jadi meliputi apa? Penyajian rencana keuangan jangka pendek untuk tahun berikutnya. Jadi ini sih jangka waktunya pendek ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran rutin yang terjadi di jangka pendek. Dalam 1 tahun tuh ada pengeluaran apa? Misalnya pembayaran gaji, pembayaran bunga pinjaman ya, pembelian aset-aset lancar yang digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi lebih kepada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Tetapi tetap kita harus buat perencanaan juga. Karena pengeluaran-pengeluaran rutin bisa jadi ada kenaikan tiap tahun gitu. Dan itu mesti diantisipasi sebelumnya. Oke ya. Jadi tadi kita bicara 3 urutan dalam planning cycle. Nah, apa sih yang menjadi karakteristik dari suatu budget? Budget ini mempunyai karakteristik. Contohnya misalkan seperti ini. Anggaran atau budget itu tentu dinyatakan dalam satuan keuangan. Jadi dalam satuan mata uang. Misalkan dalam rupiah atau dolar seperti itu ya. Nah, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Jadi kita buat anggaran untuk 1 tahun ke depan. Anggaran itu berisi apa? Komitmen atas kesanggupan manajemen. Jadi kalau kita sudah buat anggaran, ya itu suatu bentuk kesanggupan. Kita sanggup untuk mengeluarkan biaya sekian gitu. Setiap menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang diterapkan dalam anggaran. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh pihak yang berwenang ya. Jadi di ACC, diotorisasi oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari si penyusun anggaran. Tentu yang memberikan otorisasi adalah orang yang jabatannya lebih tinggi ya.
Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Kalau gampang diubah, ya apa artinya penetapan anggaran? Ya? Seperti itu. Secara berkala, tentu kinerja keuangan sesungguhnya akan dibandingkan dengan anggaran. Jadi anggaran dan realisasi akan dimonitor, ya. Dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan mengapa kok terjadi selisih atau penyimpangan dari anggaran. Oke, itu adalah topik kita yang kelima, yaitu tentang planning and budgeting. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.